Halo teman-teman, ketika kita memikirkan hegemoni Amerika, kita sering memikirkan kekuatan militer dengan jaringan pangkalan militer di seluruh dunia, atau nomor satu dalam hal ekonomi berdasarkan PDB. Namun, pemikiran itu tidak salah tetapi tidak cukup, kekuatan komprehensiflah yang telah membantu AS menjaga stabilitas dan keamanan mata uang dolar AS. Akibatnya, dolar dipercaya dan digunakan oleh seluruh dunia sebagai cadangan selama beberapa dekade. Seperti yang kita tahu ketika melakukan transaksi internasional kita tidak boleh mempercayai siapapun, hanya aman. Contoh, Indonesia mengekspor barang ke Korea, kita tidak bisa membayar dengan won, karena besok Korea bisa terkena inflasi dan won akan kehilangan nilainya. Jadi yang terbaik adalah melakukan broker melalui mata uang yang stabil. Kami menyukai dolar AS dan begitu juga banyak negara lain. Jadi setiap negara perlu mencadangkan dolar untuk pembayaran internasional. Biasanya mereka akan membuka rekening di Bank of America untuk kemudahan. Katakanlah mereka menyetor 100 miliar dolar setahun tetapi hanya membelanjakan 80 miliar dolar, dan sisa 20 miliar dolar biasanya digunakan untuk membeli obligasi pemerintah AS. Seperti menyimpan uang untuk mendapatkan keuntungan. Jadi pemerintah AS seperti bank yang saat ini meminjam uang dari negara-negara di seluruh dunia sekitar 7 triliun dolar. Jumlah ini sama dengan gabungan PDB Prancis, Kanada, dan Rusia. Mereka menggunakannya untuk meminjamkan ke negara lain, atau untuk berinvestasi di saluran yang lebih menguntungkan. Ini adalah contoh utama dari pepatah, yang kaya semakin kaya. Juga, karena setiap orang membutuhkan dolar untuk disimpan, pemerintah AS dapat mencetak lebih banyak uang untuk digunakan. Setiap kali pemerintah membelanjakan lebih dari pendapatannya menyebabkan defisit anggaran terlalu banyak, ia mencetak lebih banyak uang. Misalnya, pada tahun 2020 ditambahkan 5 triliun dolar, lebih besar dari PDB Jepang yang menempati urutan ketiga dunia. Tidak hanya menjadi penopang ekonomi AS yang besar, posisi dolar yang dominan juga membantu AS mengeluarkan sanksi terhadap negara-negara yang berkonfrontasi dengan AS. Seperti disebutkan di atas, saat melakukan transaksi internasional, setiap negara biasanya memiliki rekening bank di AS. Ketika mereka dihukum, akun itu akan dibekukan. Selain itu, karena Amerika Serikat memiliki hubungan dekat dengan bank-bank di seluruh dunia, mereka dapat meminta agar negara tersebut tidak diizinkan untuk berdagang. Akibatnya, AS dapat menendang banyak negara keluar dari sistem pembayaran internasional, dan mempersulit mereka untuk melakukan perdagangan. Itulah keistimewaan ketika Amerika menjadi hegemon global. Untuk sebagian besar negara kecil tidak akan ada pendapat. Namun, negara adidaya seperti Rusia dan Cina merasa itu terlalu tidak adil. Jelas bahwa mereka juga kekuatan besar yang tidak menikmati manfaat yang sama seperti AS, bahkan dihukum dan diancam dengan hukuman. Jadi mereka telah mencari cara untuk menurunkan dolar. Adapun Rusia, kita sudah tahu, sejak menyerang Ukraina, mereka telah diblokir oleh Amerika Serikat dan sekutunya dengan cadangan devisa senilai lebih dari 300 miliar dolar. Pada saat yang sama, itu didorong keluar dari sistem pembayaran internasional, sangat menghambat aktivitas perdagangan. Memang sangat menyebalkan, namun Rusia sendiri bukanlah negara adidaya ekonomi yang ingin menghancurkan dolar dan tidak bergantung pada AS. Mereka hanya bisa berjabat tangan dengan Cina. Pihak Beijing tentu saja senang bekerja sama karena juga menginginkan renminbi memiliki status yang sama dengan dolar. Selain itu, jika terjadi konflik AS-Tiongkok, mereka juga menghindari sanksi Washington. Jika Beijing tidak ingin bergantung pada dolar, tindakan apa yang diambil Beijing untuk membuat mata uangnya bersaing dengan dolar AS? Pada 29 Maret, mereka menandatangani perjanjian dengan Brasil untuk menghapus dolar dari semua transaksi komersial antara kedua negara. Sebaliknya, mereka akan menggunakan renminbi dan mata uang real untuk bertukar satu sama lain. Cina adalah mitra dagang terbesar Brasil, terhitung sekitar 31%. Dengan komitmen untuk lebih memperkuat kerjasama, mereka menarik sekutu AS menjauh dari dolar dalam perdagangan bilateral. Saat ini, ekonomi Cina setara dengan AS dan kekuatan militernya juga sangat kuat. Pada saat yang sama, mereka didukung dalam segala aspek oleh negara adidaya energi Rusia. Oleh karena itu, yuan semakin dihargai karena kestabilannya, banyak mitra yang bersedia menggunakannya sebagai alat pembayaran langsung. Hingga kini, Cina telah menandatangani perjanjian dengan 41 negara, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Oleh karena itu, negara-negara tersebut sepakat untuk menggunakan renminbi sebagai alat pembayaran dalam transaksi bilateral, bukan dolar. Dan jika AS melalui perlindungan Arab Saudi mewajibkan negara-negara yang membeli minyak menggunakan dolar untuk membayar, Cina akan melakukan hal yang sama. Mereka telah mencapai kesepakatan dengan Iran, Venezuela, dan Rusia untuk menerima pembayaran dalam yuan saat menjual minyak dan gas ke negara lain. Karena mereka adalah mitra dagang utama Cina sekaligus musuh Amerika, orang-orang ini bersedia bekerja sama dengan Cina. Dan yang paling mengkhawatirkan Washington adalah Arab Saudi, sekutu tradisional yang menantang berjabat tangan dengan Beijing. Pada 10 Maret, di bawah mediasi Cina, mereka secara resmi menandatangani perjanjian damai dengan Iran, mengakhiri konflik puluhan tahun. Ini adalah peristiwa yang mengguncang dunia, menandakan bahwa hubungan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat berada di ambang kehancuran.
Pada saat yang sama, ini menunjukkan bahwa suara Cina semakin berbobot. Jika semua orang ingat kalimat terakhir dalam video ini. Kami mengatakan, selama Arab Saudi memiliki musuh, Iran, selama Arab Saudi membutuhkan Amerika. Dan sekarang hubungan itu telah diputuskan oleh Cina. Tidak berhenti, pada 31 Maret, Kabinet Saudi menyetujui keputusan untuk bergabung dengan Organisasi Kerjasama Shanghai, yang dipandang sebagai penyeimbang geopolitik Amerika Serikat dan kekuatan Barat. Selain itu, mereka berdiskusi untuk mengizinkan yuan membayar tagihan minyak dan gas yang serupa dengan dolar. Jika itu terjadi, mungkin juga akan menjadi akhir dari aliansi AS dan dolar tidak akan mampu mempertahankan dominasinya saat ini. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga sulit bagi Washington menemukan cara untuk bereaksi. Tidak hanya Cina, India juga sedang mengerjakan perjanjian dengan puluhan negara, yang mengharuskan mereka menggunakan batu rubi dalam transaksi bilateral, bukan dolar. Argentina dan Brasil juga berencana membuat mata uang bersama untuk Amerika Selatan. Beberapa negara Afrika seperti Kenya juga menggunakan mata uangnya sendiri untuk membayar negara yang menjual minyak dan gas. Dengan demikian, bisa dibayangkan terjadi pemberontakan terhadap dominasi dolar yang terjadi dalam skala yang cukup besar. Pada titik ini, mungkin Amerika membutuhkan pemimpin yang sangat baik untuk membalikkan keadaan. Video berakhir di sini. Terima kasih telah menyukainya. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.